Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Thayyib ayyuhal ikhwah, alhamdulillah pada hari ini insyaallah ini merupakan pertemuan perdana kita dalam komunitas belajar bahasa Arab metode rumus. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, perlu kami sampaikan bahwasanya sedikit tentang metode rumus ini. Metode rumus ini merupakan sebuah metode di mana metode ini mengemas kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu nahwu dan shoroh dalam bentuk sebuah pola-pola unik, berbentuk rumus yang mudah diingat, difahami, dihafalkan dan kemudian dipraktekkan. Metode ini ditemukan oleh Abdullah Al-Matrud pada saat beliau mengajar di berbagai tempat mengajar bahasa Arab pada tahun 2012 bulan April. Oke, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang materi pembagian kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga atau al-kalimat. Ya, al-kalimat itu dalam bahasa Arab itu artinya kata, ya. Terbagi menjadi tiga. Ada namanya isim, ismun, ada namanya fi'ilun, fi'il, ada namanya harfun atau huruf. Al-Quran yang berjumlah 30 juz, kemudian 114 surat, ataupun al-hadis dan kitab-kitab berbahasa Arab yang lainnya tidak terlepas dari tiga ini. Kalau enggak isim, fi'il, kalau enggak fi'il ya huruf. Nah, namun yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pengertian tentang isim. Apa itu isim? Isim itu paling gampangnya adalah kata benda. Kalau di beberapa buku isim itu diterjemahkan sebagai setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, tempat, dan kata sifat. Tetapi secara umum isim itu artinya kata benda. Ini rumusnya, kata benda. Makanya metode rumus ini membagi isim itu menjadi dua. Ya, kata benda itu ada dua, ya. Ada manusia dan ada selain manusia. Contohnya apa yang manusia? Ahmadun, Ahmad. Ini termasuk isim. Kemudian Aliun, Ali. Muhammadun, Muhammad. Ja'farun dan lain sebagainya. Kemudian yang selain manusia bisa dari hewan. Misalkan contoh Ghonamun, kambing. Ya, ini termasuk isim. Apalagi contoh Baqaratun, sapi. Ya. Toirun, burung. Dan lain sebagainya. Kemudian ya, tempat. Misalkan faslun, kelas. Baitun, rumah. Masjidun, masjid. Maidanun, lapangan, dan semuanya tempat menunjukkan tempat itu adalah isim. Kemudian juga selain tempat apalagi tadi sifat, misalkan jamilun, bagus, ya, jadidun, baru, wasiun, ini semua isim. Nah, namun ketika kita berpatokan hanya pada tadi kata benda, ya, hewan, tumbuhan, itu kita akan kesusahan. Kita mesti harus paham rumusnya, paham artinya. Nah, makanya dalam metode rumus ini maka isim ada rumusnya yang gampang untuk dihafalkan, dipahami, bahkan dipraktekkan. Saya jamin antum semuanya dalam waktu nggak nyampe 1 menit antum bisa menentukan itu isim. Apa rumusnya? Rumusnya saya singkat menjadi al-tani. Apa itu al-tani? Al yang pertama adalah alif lam. Jadi isim itu selalu ada alif lamnya. Contoh dalam surat Al-Fatihah, alhamdu. Ketika kita ditanya alhamdu,
isim, fiil apa huruf? Isim. Jangan ragu-ragu. Kenapa? Alasannya karena ada alif lam. Kemudian misalkan lagi dalam Al-Quran, misalkan al-muflihuna. Jika ditanya al-muflihuna isim, fiil apa huruf? Jawabannya isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Ketika ada alif lam, jangan ragu, pastikan itu pasti isim. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tan. Tan itu apa? Tanwin. Tanwin itu apa? Ya, fathatain, dhammatain, ataupun kasrotain. Ya, yang sering kita dengar dengan istilah an, in, un. Ya, tanwin itu selalu berada pada harokat terakhir sebuah kata. Contoh dalam Al-Quran misalkan narun, surat apa tuh? Surat Al-Qari'ah, narun hamiyatun. Ketika ditanya narun isim, fiil apa huruf? Jawabannya simple, gampang. Narun ini isim. Kenapa? Ada tanwin bunyi belakangnya pak, un. Ketika ada tanwin jangan ragu, itu pasti isim. Kemudian berikutnya yang kedua adalah hamiyatun isim, fiil apa huruf? Jawabannya isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Tidak semata-mata hanya dhammatain, fathah juga, fathatain juga bisa. Seperti dalam Al-Quran aliman. Ketika ditanya aliman isim, fiil apa huruf? Isim. Kenapa? Karena dia tanwin. Contoh hakiman. Ya, hakiman. Ini juga masuknya isim. Kenapa? Ada tanwin. Atau juga tersusun dari kasrotain. Bisa. Contoh misalkan raufin. Ya, raufin. Ini isim. Kenapa? Tanwin. Rizqin. Ini apa? Isim. Kenapa? Tanwin. Ya. Pokoknya kalau bunyi belakangnya an, in, un itu pasti isim. Jangan ragu. Kemudian yang terakhir, rumus isim yang terakhir adalah i. Ini apa? Kasroh. Ya, bunyinya kalau kasroh kan apa? I. Ya. Contoh misalkan di dalam masjid, fil masjidi. Pertanyaannya, al masjidi isim, fiil apa huruf? Jawabannya pasti apa? Isim. Kenapa? Pertama bunyi belakangnya kasroh, i. Kemudian yang kedua apa? Alif lam. Nah, perlu saya sampaikan, terkadang satu kata itu bisa ada dua alamat isim, ada dua rumus isim. Contohnya ini al-masjidi. Ya, dia isim karena ada alif lam. Kemudian yang kedua, dia isim karena berharokat kasroh. Ya, mudengtung. Ya, saya yakin insyaallah dengan rumus al-tani antum semua akan bisa menentukan isim tanpa tahu arti dan tidak pakai lama. 1 menit insyaallah bisa. Boleh dipraktekkan. Lihat di surat Al-Baqarah atau Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.